Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andriansa. Saya mahasiswa program studi akuntansi dari Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Pak Aditya Muhammad Maheswara S.Hum MSI. Hari ini, saya akan membawakan presentasi yang berjudul Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Terbelakang, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. Namun penerapan masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi yang belum merata, serta adanya resistensi terhadap perubahan. Kemudian yang kedua, pemerintah telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual atau SAP akrual. Untuk menjawab tantangan tersebut, menurut Belinda dan Kostari di tahun 2021, penerapan SAP berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas. Selanjutnya yang ketiga, laporan keuangan instrumen pertanggungjawaban publik. Yang keempat, tantangannya keterbatasan SDM, infrastruktur, dan asistensi perubahan. Yang kelima, digitalisasi juga memberikan peluang dalam hal efisiensi dan akses informasi keuangan bagaimana dilakukan oleh Yusti, Dewi, dan Permesti di tahun 2021. Meski begitu, digitalisasi juga menghasilkan tantangan teknis dan adaptif yang tidak mudah. Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang saya angkat dalam makalah ini adalah yang pertama, menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah masih belum optimal. Yang kedua, beberapa hambatan utama antara lain SDM yang belum merata untuk kompetensinya. Selanjutnya, keterbatasan infrastruktur dan resistensi. Selanjutnya, tantangan yang ketiga dalam implementasi SAP, akrual, dan sistem digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya yang kedua, menemukan strategi peningkatan kualitas laporan melalui SAP dan digitalisasi. Untuk kerangka konseptual. Yang pertama secara konsep, akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat akuntabilitas, kemudian dasar pengambilan keputusan pemerintah. Yang kedua, kajian ini berlandaskan pada beberapa teori, yaitu teori pertama kepemilikan, menjelaskan tanggung jawab pemegang amanah terhadap publik. Yang kedua, teori entitas, misalkan memisahkan keuangan organisasi publik dari pribadi pengelolanya. Yang ketiga, teori dana, menekankan pada pengelolaan dan pelaporan dana yang dialokasikan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, yang ketiga, SAP berbasis akrual mendukung akurasi dan keterbandingan laporan menurut Handayani, Maulana, dan Lubis di tahun 2024. Menyatakan bahwa SAP akrual memperbaiki sistem pengukuran keuangan sektor publik. Selanjutnya yang keempat, sementara itu,
Digitalisasi seperti dikemukakan oleh Matondang et al. Di tahun 2025 mempercepat akses dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Yang kelima, namun tidak lepas dari hal tersebut, hambatan tetap ada seperti kompetensi SDM dan kualitas dalam membandingkan data antar instansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka. Yang kedua, langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama menentukan fokus pada kajian, yang kedua melakukan seleksi literatur yang relevan, yang ketiga menganalisis konten isi jurnal dan buku, yang keempat mensin- mensintesis hasil temuan untuk menyusun kesimpulan. Kemudian yang ketiga, sumber yang digunakan meliputi 5 jurnal ilmiah dan 1 buku ajar. Di antaranya karya Belinda dan Kostari di tahun 2021, Handayani dan kawan-kawan di tahun 2024, serta UST dan kawan-kawan di tahun 2021. Temuan penelitian berdasarkan hasil dari kajian tersebut, saya menemukan beberapa hal penting. SAP berbasis akrual secara signifikan meningkatkan akurasi, keterbandingan, dan transparansi laporan keuangan pemerintah yang ditemukan oleh Belinda dan Costa Rica di tahun 2021. Kemudian yang kedua, digitalisasi mempermudah proses pencatatan dan mempercepat akses data laporan oleh Yusti et al. Di tahun 2021. Yang ketiga, akuntabilitas keuangan menjadi dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan oleh Raja Guguk et al. Di tahun 2025. Yang keempat, faktor penentu keberhasilan terletak pada kompetensi SDM. Kemudian ketersediaan teknologi informasi yang memadai oleh Metondang et al. Di tahun 2025. Analisis dan implikasi. Dari temuan tersebut dapat dianalisis bahwa satu, SAP akrual menjadi dasar penting bagi pelaporan keuangan yang kredibel. Kedua, digitalisasi menciptakan efisiensi dan transparansi, tapi tetap menghadapi hambatan khusus pada adaptasi sistem. Kemudian yang ketiga, solusi yang disarankan oleh Handayani dan kawan-kawan di tahun 2024 meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, investasi dalam pengembangan teknologi informasi, selanjutnya penguatan sistem pengawasan internal. Yang keempat, jika implementasi ini dilakukan secara konsisten, akan berdampak pada meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan tentu juga dengan menghasilkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara menjadi meningkat. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, SAP akrual dan digitalisasi merupakan 2 pilar utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan. Yang kedua, tantangan SDM terbatas, infrastruktur belum merata, serta resistensi perubahan. Jadi kita merekomendasikan untuk penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis, pengembangan teknologi informasi secara merata, menerapkan pengawasan internal secara berkelanjutan, selaras dengan rekomendasi dari Metondang dan kawan-kawan dan UT et al. Referensi yang saya gunakan antara lain
Dari Belinda dan Kostari di tahun 2001, Handayani Maulana dan Lubis di tahun 2024, Matondang et al. Di tahun 2025, Raja Guguk et al. Di tahun 2025, Yusti Dewi Permasti di tahun 2021. Seluruh sumber ini memberikan kontribusi penting dalam menguatkan analisis yang telah saya sajikan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu kalimat yang saya anggap penting. Transparansi dalam dasar kepercayaan dan akuntabilitas adalah kuncinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.